Episode 4271-4275. Ledakan formula seni bela diri rasanya menyenangkan, Mu Yun berbisik, tapi apa yang kamu punya? Dan seberapa jauh Anda bisa pulih kali ini? Sepertinya kamu selalu melindungiku. Kata persatuan kembali terdengar. Selanjutnya, lindungi diri Anda. Jika ada lebih banyak harta karun tingkat tinggi di area rahasia Paviliun Lei Ke, dan banyak Tianjing yang tersegel belum menemukan apapun dan telah dikumpulkan, bukan tidak mungkin semua lapisan masyarakat akan menemukannya, saling curiga dan memicu perkelahian. Secara umum, ini sederhana, tapi menurut Mu Yun tidak sesederhana itu. Selama 100 tahun hidupnya penahanan, dia merampok barang-barang dari orang-orang berkuasa di surga dengan semua pihak. Orang ini Mu Yun tercengang. Sekarang, di dunia Tianyan, Dao, dan Fengling, semua kekuatan mengira bahwa harta karun itu telah diambil oleh pihak lain, dan situasinya buruk. Diperkirakan akan terjadi perkelahian. Jangan berkumpul. Kemudian, saya berkompetisi dengan master dari keluarga Wu, keluarga Feng, Sekte Tianmo, Istana Yao Guang dan pihak lainnya. Ketika saya mendapatkan barang-barang itu, saya harus menutup pintunya. Pada saat ini, suara Guiyi berbunyi dan berkata, sebelumnya, di wilayah rahasia Istana Surgawi Kaisar, saya mendapat sesuatu dan perlu dicerna. Dengarkan aku. Mu Yun segera tertegun, dan kemudian melontarkan kutukan besar, apakah kamu akhirnya mau keluar? 1. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak saya. Selanjutnya, berhati-hatilah. Selama beberapa bulan terakhir, mereka seharusnya membuat kemajuan besar di medan perang, sayangnya, Rong Sanshan dan Rong Jie tidak ada. Jika mereka ada, mereka bisa minum bersama. Di dalam kamar, Mu Yun bernapas dan membuka matanya. Promosi alam, memadamkan tubuh petir. Kali ini, dia mendapat promosi besar-besaran. Kesunyian dan tenggelam dalam budidaya dalam susunan seperti ini membuat Mu Yun semakin puas dengan kondisinya. Mu Yun semakin akrab dengan 7 bintang, 8 diagram, dan 9 susunan pedang. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Jika master susunan kekaisaran seperti itu mengajar, dia bisa mendapatkan lebih banyak pengajaran. Mu Yun bahkan berpikir akan lebih baik jika ibunya ada di sisinya. Dia seperti elang yang terbang di langit malam, mengejar bintang, matahari dan bulan, dan pengetahuan susunan batas yang tak ada habisnya. Ada ribuan perubahan misterius pada susunan batas. Dia benar-benar kecanduan. Rong Xiongyuan kehilangan lengannya dan seluruh tubuhnya berdarah. Tetapi saat ini, dia tidak peduli dengan lukanya, tetapi menatap Mu Yun dengan wajah memohon. Kurang dari span lebih besar dari Rong Xiongyuan mendapatkan harta leluhur keluarga Rong di tanah rahasia dan dipromosikan menjadi Triple Cutting the Sky. Dengan kekuatan yang sama dengan Rong Xiongcai, Mu Yun tertegun. Ada apa denganmu, Rong Xiongyuan? Mu Yun baru saja mengambil segelas anggur dan ketakutan dengan barisan di depannya. Tetapi pria itu, terlepas dari cederanya, memegang erat Mu Yun dengan satu tangan dan berkata, Tuan Muda Yun, apakah Anda mempunyai obat ajaib untuk penyembuhan? Selamatkan dia, selamatkan anak itu. Armor pria itu rusak di beberapa tempat dan penuh retakan. Selain itu, satu lengannya hilang, lukanya ditemukan, dan darah sepertinya baru saja membeku. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas ke halaman dan datang ke paviliun. Melihat Mu Yun, dia langsung berteriak, Tuan Muda Yun, selamatkan manusia, selamatkan manusia. Tuan Muda Yun, Tuan Muda Yun. Tak lama kemudian, gerbang halaman langsung dirobohkan. Bang lama kemudian, ketika anggur dan sayuran disajikan dan Mu Yun minum sendirian di bulan, rasanya sedikit tenang. Itu dari keluarga Rong. Mu Yun tampak kedinginan, nafas yang kuat mengalir ke kota Rongtian dan Rongfu. Pada saat ini, suara hentakan udara tiba-tiba terdengar di langit malam yang sunyi. Memikirkan anak-anak, mulut Mu Yun terangkat. Dan anak-anak itu, apakah kamu memikirkan ayah mereka? Apa yang kamu lakukan sekarang? Apakah mereka baik-baik saja? Saudara bela diri yang lebih tua Xi King mengyao. Sueki, sinya orang tua di halaman, saya menatap langit malam yang berkelap-kelip bintang. Untuk sesaat, Mu Yun juga menggelengkan pikirannya. Mu Yun juga mengabaikan apa yang dilakukan Guiyi. Dia keluar dari loteng dan memerintahkan orang-orang menyiapkan anggur dan sayuran untuk diminum sendirian. Apakah kamu memiliki kekuatan ayahmu? Entahlah, kembali ke satu puncak, apa yang ada pada akhirnya. Kalau tidak, sebagai kaisar dewa, bagaimana Kaisar Ming bisa tidak berdaya?
Sebagai salah satu dari 4 asal-usul, penyatuan tahun itu seharusnya sangat kuat bukan? Selama bertahun-tahun, kesatuan sangat jarang terucap atau muncul, orang ini dihantui, dan Mu Yun mulai terbiasa. Mu Yun tidak bisa berkata-kata, jangan lagi. Namun, kata-kata Mu Yun jatuh, dan mereka yang menjawab Mu Yun hanya diam. Saudara Yun, Rong Jie berbisik dan menemukan darah di sudut mulutnya pada saat ini, jari-jari Rong Ji bergerak sedikit di atas tandu, matanya perlahan terbuka, dan wajah bersih Mu Yun terlihat di matanya, bagaimana ini bisa terjadi. Pada saat naik, Mu Yun dan wajah tanda pagar 39, pucat, tapi sekarang, bahkan ramuan ajaib yang diberikan oleh Ming Yuexin tidak berguna. Ming Yuexin sangat prihatin dengan kehidupan Mu Yun. Meskipun dia selalu kuat, dia sangat mencintainya, pil yang diberikan kepadanya oleh Ming Yuexin adalah pil kelas 8, dan bahkan pil kelas 9, tidak dapat melakukan perbaikan. Pil Ju Lingsu. Di permukaan tubuh Rong Ji, retakan kulit berangsur-angsur sembuh, dan pernapasan seluruh orang berangsur-angsur menjadi tenang, pil demi pil, jatuhkan setelah setetes cairan mengalir, dia hanya bisa memberikan pil dan cairan ilahi dengan Ming Yuexin untuk mencoba menyelamatkan Rong Ji. Namun, Rong Xiongyuan kembali bersama Rong Jie. Jelas sekali, guru Rong Jie dan tidak ada hubungannya, dia bukan dan. Kemudian, dia mengeluarkan botol dan kaleng, menuangkan tetes-tetes obat dewa, cair, dan menembus kulit Rong Ji. Mu Yun mengeluarkan pil satu persatu dan memasukkannya ke dalam mulut Rong Jie. 10.000 pil ajaib. Pada saat itu, Mu Yun mengeluarkan botol giok dan kaleng obat dan mengingat apa yang dikatakan Ming Yuexin kepadanya. Baju besi lunaknya sudah rusak, pakaiannya menghitam, dan ada retakan di permukaan tubuh, kurang dari span lebih besar dari saat sosok Mu Yun terhenti. Wajahnya menjadi lebih kaku dalam sekejap. Xiao Jie. Pada saat ini, Mu Yun melihat sosok di atas tandu di belakang siang Rong Qiangyuan. Rong Xiongyuan mengabaikan dirinya sendiri dan berkata dengan mata merah, Tuan Muda Yun, bantu dia. Siapa yang melakukannya? Tanpa lengan, efektivitas tempur sangat berkurang. Tetapi saat ini, Rong Xiongyuan dipenggal. Oleh karena itu, meskipun Rong Jia 1 lawan 2, di hadapan Feng Jia dan Yuan Jia, itu tidak ketinggalan dalam kekuatan teratas dalam beberapa bulan terakhir. Kamu dapat membunuh surga dari 1 hingga 7 kali. Dalam sekejap, Mu Yun menatap siang Rong Qiangyuan dengan mata seperti api dan berteriak, di mana dan tanda pagar 39, bakat Rong Qiong. Raungan pelan ini merobek jantung dan paru-paru. Pada saat ini, Rong Xiongyuan akhirnya tidak dapat menahannya. Sambil terengah-engah, dia berlutut dan berteriak, saudaraku, aku. Kasihanilah kamu. Rong Xiongyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu bagaimana orang-orang itu keluar. Mu Yun hampir tidak dapat mempercayainya, Rong Ji sudah mati. Mati. Mu Yun tetap di tempatnya untuk sementara waktu, setengah berlutut di depan tandu. Dan seluruh kepalanya kosong, kekuatan telapak tangan menghilang sepenuhnya, itu jiwa tersebar. Pada saat ini, kata-kata Rong Ji yang terputus-putus jatuh, dan nafas di tubuhnya menghilang hingga tak terlihat. Rong Ji mengangguk dan berkata, biarkan mereka cepat. Cepat? Aku mungkin tidak bisa menunggu. Pada saat ini, air mata Rong Xiongyuan berputar-putar di matanya dan berkata, Xiao Ji, bagus, kamu punya istirahat dulu, ayahmu dan adikmu akan segera kembali. Rong Ji sekarang dengan kuat menggenggam tangan Mu Yun, menatap paman kedua dan berbisik, paman kedua, di mana ayahku? Di mana adikku? Aku ingin Aku ingin melihat mereka. Lebih dari 1, 2. Mata Mu Yun terkejut, orang-orang itu. Saya tidak tahu. Kalau tidak, dia tidak akan begitu lega. Ini adalah berita yang Mu Yun ketahui sebelumnya. Daratan Yuan Feng, kalangan lain, tidak pernah melakukan intervensi. Bagaimana bisa ada bantuan? Mata Mu Yun tertuju dingin, tolong. Pada kali ini, Rong Xiongyuan berkata, keluarga Yuan dan keluarga Feng telah mengundang bantuan. Keluarga Feng dan keluarga Yuan tidak akan mati bahkan jika mereka menyerang Rong Ji, dapat membunuh surga. Mantra 3 Dewa Tertinggi. Mu Yun sulit diterima untuk sementara waktu. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi sekarang dia tidak bisa berhenti memikirkan dirinya sendiri dalam kehidupan sebelumnya. Saat dia bersama Xie Qing, dia seperti ini, penuh vitalitas dan harapan untuk masa depan. Bersemangat, muda, meskipun kami hanya menghabiskan beberapa bulan bersama, Rong Jie dan Rong Sanshan, serta keluarga Rong, memang cukup ramah. Mu Yun tersedak sesaat,
Rongji berkata dengan serius, aku tahu aku tidak bisa, aku tidak bisa. Aku, Muyun memegang telapak tangan Rongji dan buru-buru berkata, berhenti bicara. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kurang dari, span lebih besar dari keluarga Feng Chang Feng Jian. Yang pertama, tinggi dan berkuasa, bahkan lebih suram dan menakutkan, di ketinggian 100 kaki. Sekelompok orang dan kuda berdiri bersama ratusan angka, seluruh Rongfu, seluruh kota Rongtian, langit malam diterangi oleh api. Pada saat ini, suara belas kasihan Yin tiba-tiba terdengar. Rong Xiongyuan, kemana lagi kamu bisa pergi? Kata-kata Muyun sepertinya telah menguras tenaganya. Dia sangat pucat dan tidak berdaya. Xiao Jie, selamat tidur. Pada saat ini, Muyun melihat tubuh Rongji di tanah dan dengan lembut mengambilnya. Rong Xiongyuan bangun saat ini. Matanya penuh kebencian dan meraung, aku bertarung dengan mereka. Seorang pria berteriak pada saat itu, Tuan kedua, orang-orang dari keluarga Feng dan keluarga Yuan telah terbunuh. Tuan kedua, beberapa ahli dari alam Rongtian datang sekaligus, suasana teror meliputi langit dan bumi, namun, pada saat ini, di dalam dan di luar seluruh kota Rongtian, tiba-tiba, suara gemuruh yang mengguncang bumi terjadi. Saat ini, Bumbum pada saat ini, dia merasa langkahnya berat dan dadanya terbakar amarah. Muyun bernapas dan berdiri. Ya, mereka datang. Rong Sanshan, belum mati. Mata Muyundeng berbinar seiring waktu. Sanshan tertangkap. Rong Xiongyuan memukul dadanya dengan satu tangan dan memarahi dirinya sendiri. Tapi, aku masih tidak bisa lindungi Xiaoji. Kami terpencar dan Sanshan tertangkap. Kami terpaksa mundur, tapi mereka tidak menyerah dan terus mengejar. Kakak tidak punya pilihan selain putus dan membawa Xiaoji kembali dulu. Jumlah mereka terlalu banyak. Pada saat kritis, Sanshan mengucapkan mantra tiga dewa tertinggi dan membunuh ratusan tuan, namun hasilnya. Sanshan dan Xiaoji dikepung oleh wilayah dominan. Aku dan kakak tertuaku pergi untuk menyelamatkan. Siapa tahu kita telah tertipu dan terjebak dalam jebakan. Seolah-olah jantungnya telah dipalu dengan keras. Rong Xiongyuan sedang merangkak di tanah saat ini dan berkata dengan suara sedih, awalnya, keluarga Rong kami melawan keluarga Feng dan keluarga Yuan, dan semuanya berjalan baik, tapi siapa tahu, tiba-tiba ada sekelompok orang yang mendominasi seni bela diri di keluarga Feng dan keluarga Yuan. Mati, Rong Xiongcai. Pada saat ini, Muyun hanya merasakan ada rasa tidak enak di hatinya. Mendengar ini, Muyun mengangkat alisnya, kurang dari span lebih besar dari kami. Haha, kata-kata Muyun jatuh, dan tawa keras terdengar saat ini. Pada saat ini, Muyun melangkah keluar, melihat tubuh Rongji di pelukannya, menatap Feng Jian dan Yuan Mi, dan berkata dengan dingin, siapa? Mata Yuan Mi perlahan-lahan memadat pada Muyun, dengan sedikit cibiran dan sedikit kebanggaan. Tapi kali ini, seseorang memecahkan penyangga, ada baiknya buru-buru masuk zona. Apakah kamu tidak mengerti? Pada saat ini, Yuan Mi memandang Muyun sambil tersenyum dan berkata, dunia luar tidak pernah berpartisipasi dalam hal-hal di daratan Yuan Feng. Ini adalah kegagalan kekuatan dari semua lapisan masyarakat dengan daratan Yuan Feng sebagai zona penyangga. Mereka tidak mau saling berhadapan langsung dan mendapat penangguhan hukuman apa maksudnya. Feng Jian tersenyum dan berkata, keluarga Rong juga berterima kasih padamu, tapi ini juga berkat kamu di keluarga Rong, jika tidak, kami tidak bisa membunuh Rong Tiancheng. Apakah kamu Yunmu? Feng Jian dan Yuan Mi memandang Muyun. Pada saat ini, Muyun melihat ke langit dan berkata dengan acuh tak acuh. Di mana Sanshan? Pada saat ini, Rong Xiongyuan hampir melakukan kekerasan, hancurkan tubuh bapa bangsa di depan Rong Jiao, dan hapus sepenuhnya keyakinan Rong Jiao. Bunuh dan bunuh. Feng Jian mencibir dan mengguncang tubuh itu dengan satu tangan. Itulah yang terjadi kata kakakmu sebelum dia meninggal. Pada saat ini, Feng Jian tersenyum, memegang tangannya, dan sesosok mayat muncul di tangannya. Oh, benarkah? Rong Xiongyuan melihat ke langit dan berteriak, Feng Jian, Yuan Mi, aku menang dan tanda pagar 39 tidak melepaskanmu. Pada saat ini, terjadi perang di mana-mana. Beberapa saat yang lalu, Muyun masih meratapi karena dia minum sendirian di bawah bulan, di sekeliling, suara perkelahian dan ratapan menyebar ke seluruh kota Rongfu dan Rongtian. Pada saat ini, Muyun berdiri di bumi dan melihat dua sosok, dua keluarga dan kedatangan ribuan ahli lingkungan yang kuat. Keluarga Yuan panjang dan Yuan punah. Pada saat yang sama, sekelompok sosok muncul pada saat ini.
Pada saat ini, Rong Xiongyuan sepertinya memikirkan sesuatu. Mu Yun segera berteriak, jika bukan karena aku, mereka tidak akan datang ke sini. Salahkan aku. Rong Xiongyuan memandang Mu Yun saat ini dan melangkah keluar. Dia menepuk bahu Mu Yun dengan satu tangan dan berkata, aku tidak menyalahkanmu. Aku menyakitimu. Mu Yun berbisik sambil menatap lebih dari selusin orang di keluarga Rong di sekitarnya, dan terus berbisik, maaf, ini salahku. Ini salahku. Salahkan dirimu sendiri. Itu menyebabkan bencana besar bagi keluarga Rong. Itu salahnya. Marah. Melihat tubuh Rongji dalam pelukannya, mata Mu Yun sedikit lembab saat ini, ekspresi Mu Yun terlihat kusam saat ini. Ini salahku. Tetapi sekarang, itu telah menjadi pengorbanan keluarga Rong, itu adalah kutukan yang dibawanya. Karena Putri Mo Xuan mengetahui bahwa dia adalah Mu Yun. Karena dia adalah Mu Yun. Untuk dia, tidak untuk Rong Jia. Namun, orang-orang dari Sekte Tianmo muncul di sini. Sekte Tianmo terletak di batas Tianyan, di barat laut batas surga pertama, sedangkan daratan Yuanfeng berada di barat daya batas surga pertama. Tidak ada persimpangan antara kedua sisi, itu adalah Sekte Tianmo yang menembak dari belakang. Dia sangat mengerti, melihat tubuh Rongji dalam pelukannya. Tampak di sekitar Rongjia yang terbakar api, dan melihat penampilan marah Rong Qiangyuan, Mu Yun sepenuhnya mengerti, sampai sekarang, Tuan Kecil Tianmo Sekte. Yulin ajaib, tetapi Mu Yun mendengar arti lain dari kata-katanya, ini, yang lain dengar, tidak punya perasaan, pria itu tersenyum dan berkata, tanpa diduga, Yunmu, kamu masih hidup. Ya, ini aku. Saat ini, Mu Yun tampak terkejut. Itu kamu. Pria itu tersenyum. Bertemu lagi, Yunmu. Pria itu mengenakan jubah bersisik hitam. Di depan jubah itu, ada naga emas hitam. Dia bersandar di sofa kereta dan menatap Mu Yun di bawah dengan sedikit olok-olok. Di dalam kereta, saya hanya melihat satu sosok duduk dengan aman. Di tengah adalah kereta terapung. Di depan kereta, seekor naga hitam bertanduk dua menarik kereta dan berhenti dengan mantap, puluhan sosok, berdampingan dalam dua baris. Setelah itu kecepatan peradangan hitam berangsur-angsur melambat, sekelompok orang datang saat ini. Di bawah langit malam, hanya ada nyala api hitam, yang menembus kehampaan dan datang saat ini. Rong Xiongyuan berkata dengan serius, ini seharusnya menjadi bencana bagi keluarga Rong saya. Sanshan, darah berceceran di seluruh langit, kurang dari, span lebih besar dari, kamu, sialan. Kamu tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dimaafkan, sepertinya telah menghancurkan hatinya. Ledakan ini, Mu Yun berdiri kosong di udara saat ini, Mo Yulin diam-diam marah saat ini. Sialan, tetesan darah akan mewarnai tubuh Mu Yun menjadi merah. Tetesan darah akan memercik ke wajah dan hati Mu Yun. Tubuh Rong Sanshan meledak sepenuhnya, dengan jentikan jari dan genggaman telapak tangan, sesosok tubuh mungil melayang perlahan dari kereta, kurang dari, span lebih besar dari suara gemuruh terdengar saat ini. Tiba-tiba, tubuhnya meledak kulit seputih salju berwarna hijau dan ungu saat ini, kata-katanya baru saja jatuh, Bum Rong Sanshan, yang tadinya dalam keadaan koma, sepertinya terbangun saat ini. Melihat Mu Yun bergegas, dia langsung berteriak, jangan datang. Pada saat ini, Mo Yulin tersenyum muram di sudut mulutnya. Mu Yun, sosoknya melintas dan bergegas keluar dalam sekejap. Mo Yulin berkata, dengan lambaian telapak tangannya, tubuh Rong Sanshan langsung terlempar. Aku lelah memainkan semua itu jalan. Ini dia. Evil Yulin tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin menyelamatkannya? Wanita kecil itu tampan, jadi saya menerimanya. Pada saat ini, Rong Xiongyuan dan Mu Yun sama-sama memiliki mata merah. Sanshan, dan wajahnya yang cantik ditutupi oleh rambut panjang yang berantakan, dan ada darah mengalir di antara kedua kakinya, sosok itu terkoyak seluruhnya, hanya beberapa bagian yang tergantung di tubuhnya. Maksudmu wanita ini? Pada saat ini, Mo Yulin tersenyum. Mu Yun melihat ke langit, melihat ke arah Yulin ajaib dan berteriak, di mana Rong Sanshan? Pada saat ini, Mu Yun tiba-tiba memikirkan hal itu di benaknya, sial. Menyakiti Rong keluarga, itu kebaikannya, itu dia. Pada saat ini, Mu Yun melihat tubuh Rongji dalam pelukannya dan penderitaan di hatinya. Kalau begitu, kami keluarga Rong harus mengambilnya. Jika bukan karena Anda, keluarga Rong tidak dapat menghidupinya sampai sekarang. Jika keluarga Feng dan keluarga Yuan bergandengan tangan, keluarga Rong juga akan hancur. Anda menemukan rahasia tanah leluhur,
yang sangat meningkatkan kekuatan keluarga Rong kami. Jika bukan karena kamu, Sanshan dan Xiaoji akan menjadi mati. Pria itu berambut putih, mahkota bulu di kepalanya, kemeja putih panjang, dan senyuman di wajahnya. Dia berkata dengan lemah, sihir Yulin sudah mati. Kami Istana Kaeyang akan mendorongmu menjadi tuan kecil Sekte Tianmo. Terima kasih, Nak Li. Putri Xuan membungkukkan tangannya dan berkata dengan hormat. Di samping dari Putri Mo Xuan, sesosok tubuh keluar perlahan. Bodoh, sialan. Selir Kekaisaran Xuan yang jahat tersenyum dingin dan bersenandung, aku telah hidup bersama Mu Yun seharian dan malam selama 100 tahun. Kekuatannya tidak bisa dihentikan oleh 3 tingkat membelah langit. Bodoh, ya, apakah iblis Yulin sudah pergi? Pada saat ini, Putri Mo Xuan mengenakan rok hitam, cerah dan mengharukan seperti sebelumnya, seorang prajurit berbaju hitam mengangkat tangannya. Ini kota Rongtian, sekelompok pria dan kuda terbang di udara. Di luar kota Rongtian, sama dengan 30 lebih besar dari suara gemuruh membuat seluruh kota Rongtian dan seluruh daratan berguncang, guntur menutupi bumi dan berfluktuasi, guntur menutupi bumi dan berfluktuasi. Pada saat ini, seluruh dunia meledak, boom, sialan. Dalam sekejap, dengan Mu Yun sebagai pusatnya, antara langit dan bumi, terjadi guntur biru tua, yang menyebar ribuan cara dalam sekejap. Ledakan guntur, dalam sekejap, tubuh guntur Mu Yun meletus, dan tubuh guntur 10.000 R, perubahan pertama, memadat dengan pola guntur, raungan mengguncang dunia. Ah, sialan, kamu. Dalam sekejap, ribuan ahli bela diri dari 2 keluarga menukik ke bawah, sua-sua, tu memusnahkan keluarga Rong dan membunuh Yunmu. Sekarang, tentu saja, saatnya bagi mereka untuk berperilaku, kali ini, terima kasih kepada Sekte Tianmo. Biarkan keluarga Rong berkembang selama 10.000 tahun, tidak akan apakah melampaui mereka. Feng Jian dan Yuan Mi tersenyum kali ini. Ya, tanpa diduga, wanita itu terbangun. Awalnya, saya berpikir bahwa dengan Rong Sanshan, saya bisa memukul Mu Yun dengan keras dan memenangkan Mu Yun lagi. Yulin jahat itu tidak takut. Feng Jian, Yuan Mi, bunuh dia. Iblis Yulin mendengus, raungan pecah. Wanereti. Setelah sekian lama, semuanya menjadi tenang, antara langit dan bumi. Sepertinya saat ini yang ada hanya guntur, raungan yang mengguncang bumi terjadi pada saat ini. Kota Rongtian, Li Mingying segera berkata, saya harap kita ada di sini. Adikmu yang bodoh belum mati. Ayo pergi. Putri Mo Xuan segera membungkuk dan mengangguk. Bahkan jika masalah ini selesai dan dihukum, bagaimana Kaisar Sing bisa membunuh saya jika saya menjadi seorang menyegel Kaisar Surga setengah langkah di masa depan? Selir Kekaisaran Mo Xuan segera membungkuk. Pada saat itu, bukankah Kaisar Sing mengirim putranya untuk membunuh Mu Yun? Li Mingying mencibir, jika masalah ini dilaporkan, ayah saya akan melakukannya sendiri. Tidak, ayahku akan melaporkannya kepada Lord Dixing. Aku, Li Mingying, tidak bisa membunuh salah satu dari mereka, 7 tingkat langit dan bumi. Saya tahu dia memiliki keterampilan rahasia, tapi sejauh yang aku tahu, ada yang salah dengan keterampilan rahasianya di reruntuhan suci Xiao Yao terakhir kali. Meskipun dia disebut penyihir kecil, dia merasa lebih seperti domba kecil ketika menghadapi Li Mingying, putra penguasa Istana Kaeyang. Tidak berani, apakah kamu tidak percaya padaku, Li Mingying? Pada saat ini, pemuda berambut putih itu memandang Putri Ajaib Xuan dan tersenyum. Pemimpin Istana Kaeyang Li Kaeyang adalah orang kuat yang tak terkalahkan. Jika dia mengambil tindakan, dia akan bisa membunuh Mu Yun. Semua orang bisa bertarung dengan pemimpin klan naga, penguasa 7 istana adalah orang kepercayaan yang cakap dari bintang Kaisar Surga Pertama dan orang kuat tertinggi di Surga Pertama, Istana Cahaya Goyang. Istana Tiansu, Istana Yuheng, Istana Tianquan, Istana Tianji, Istana Tianxuan, ada 7 istana di Istana Xingshan. Setelah mendengar ini, Putri Mo Xuan berkata lagi, Tuan Muda Li, bagaimanapun juga, putra ini adalah putra Kaisar Dewa Qingyu. Ini pasti tidak sesederhana itu. Tidakkah Anda perlu memberitahu pemimpin Istana Kaeyang tentang masalah ini? Kali ini, Mu Yun, aku tahu. Di mana kamu bisa melarikan diri? Pemuda berambut putih itu tersenyum dan berkata, siapa yang akan melakukannya? Berpikir bahwa Mu Yun, yang meninggal di reruntuhan suci Xiao Yao, sebenarnya berpura-pura mati. Di bawah pengawasan beberapa kaisar surgawi, dia melarikan diri dengan berpura-pura mati.
Putri Mo Xuan, saya dapat merekomendasikan Anda untuk berlatih di Istana Xingshan. Pada saat itu, adalah mungkin untuk menyegel surga dan bahkan menjadi pemimpin salah satu dari 7 istana di masa depan. Mo Yulin menjadi pucat. Apakah ini Yunmu? Orang ini, yang baru saja melebur ke surga, belum pernah terlihat dalam lebih dari 100 tahun. Apakah dia cukup kuat? Saat ini, tanah di sekitarnya sedang berantakan. Seniman bela diri Feng Jia dan Yuan Jia ditutupi dengan mayat hangus. Feng Jian dan Yuan Mi adalah 2 orang. Saat ini, hanya ada belasan orang yang masih hidup, ribuan penguasa surga, Tong Tian, dan Rong Tian yang kuat telah mati. Suara berderak terdengar saat ini, Putri Mo Xuan tidak memberitahunya, dia tidak tahu bahwa Yunmu adalah Mu Yun. Tangannya perlahan terangkat, seluruh tubuhnya bergemuruh, berubah menjadi pisau, perlahan menyebar, berubah menjadi puluhan kaki, ratusan kaki, ribuan kaki kurang dari, span lebih besar dari itu hanya sebuah benua yang bercampur antara 2 batas, daratan Yuan Feng itu kentut. Wanereti, kurang dari, span lebih besar dari saat ini, Mo Yulin tidak peduli dengan keluarga Feng dan keluarga Yuan. Bunuh dia, Mo berlari, Mo Lin, tetapi pada kali ini, triplenya tidak bisa dihentikan, apalagi satu wilayahnya. Dia juga telah mencapai prestasi besar dalam memotong langit dalam 100 tahun ini. Sampah, 2 sampah, bahkan tidak bisa menghentikan pemotongan ganda langit. Pada saat itu, Mo Yulin tertegun, bum tubuh Yuan Mi terkoyak dan tubuh Feng Jian tenggelam. Pada saat ini, langit dan bumi meledak sepenuhnya, satu pisau, potong. Potong, terus kenapa? 3 tingkat membelah langit, pertandingan yang tak terkalahkan, formula sejati Wan Lei. Namun, pada pisau petir, kohesi kekuatan batas terlihat sangat lemah, keduanya sosok-sosok langsung menampilkan keahlian unik mereka, dan kekuatan dunia berkumpul bersama, bum satu pisau, potong. Mati, pisau petir, melihat keduanya terbunuh, guntur kembali berkumpul di tubuh Mu Yun, keduanya membelah langit dan langsung menuju ke arah Mu Yun. Pergilah ke neraka, di kali ini, Yuan Mi dan Feng Jian hampir marah. Ya, saat ini, Mo Yulin melihat ke udara dan berdiri di tempatnya. Pria yang diselimuti cahaya biru tua itu berteriak, "Apa yang kalian berdua lakukan? Jangan bunuh dia, sialan, mereka hanyalah kekuatan tingkat rendah. Kematian seorang ahli bela diri adalah kerugian besar, belum lagi ribuan." Orang-orang itu adalah inti dari Feng Jia dan Yuan Jia. Petir, menebang 4 kekuatan kuat langit dan bumi, Mu Yun memegang telapak tangannya dan pisau guntur, yang mengembun dalam sekejap, kurang dari, span lebih besar dari seluruh Rongfu meledak, dan gelombang cahaya guntur berbentuk setengah lingkaran dengan diameter puluhan mil bertahan di tanah. Bum satu pisau, potong, pisau petir. Dalam sekejap, apola guntur mengembun di permukaan tubuh Mu Yun dan berubah menjadi baju besi guntur biru, bum kedua penebang surga, 4 kali lipat, menukik ke bawah dalam waktu Sua-Sua Fil Yulin mendengus dingin kali ini. Bunuh dia, Mu Yun berbisik, mereka mati karena aku. Bagaimana aku bisa kabur? Salahku, aku akan menanggungnya. Mo berlari, Mo Lin, pada saat ini, Mu Yun melihat kedua orang di depannya, maksud Mu Yun, dia mengerti. Di masa depan, Rong Jia masih bisa berkembang, dia tidak akan mati. Rong Xiong Yuan tidak banyak bicara. Dia segera memimpin beberapa orang yang tersisa di keluarga Rong, Yizong. Dan lebih dari selusin Rong Tian, untuk pergi dari sini hasilnya akan sama seperti sekarang, bahkan jika Sekte Iblis Surgawi datang karena Mu Yun, seperti yang dia katakan, dia tidak membenci Mu Yun. Rong Qiong Yuan melirik di Mu Yun langsung menyela jawaban Rong Xiong Yuan dan berkata, "Salahku, aku akan menanggungnya." Tidak lain hanyalah, tetapi, melihat kembali ke siang Rong Qiong Yuan, sang utusan itu berkata, "Bawalah orang-orang yang masih hidup dari keluarga Rong dan pergi." Pada saat ini, Mu Yun melihat sekeliling, sebagai pemimpin muda, kali ini dia akan menunjukkan dirinya di depan pemimpin muda Li Mingying. Secara alami, dia tidak akan mengambil beberapa orang kuat yang telah menaklukkan langit, wajar jika banyak orang yang menebang surga dan wilayah, di Sekte Tianmo, ada orang kuat yang menyegel surga. Meski tidak banyak, namun ada orang-orang kuat yang menyegel surga, Sekte Tianmo tidak sebanding dengan Feng Jia dan Yuan Jia. Pada saat ini, Mo Yulin terlihat dingin, memotong langit 4 kali. 2 prajurit berbaju besi hitam meledak di tubuh mereka. Pada waktu naik, 2 sosok muncul di depan kereta.
Awalnya ledakan tubuh Guntur Muyun, namun kemudian, awan di langit dan bumi terkoyak, dan guntur dan kilat menderu-deru, dia tidak bisa mati. Bum guntur merobek langit, suasana teror pecah saat ini, di antara langit malam, ada pedang terputus, bum di benua Yuanfeng, tempat terhormat ini, yang bisa disebut sebagai kota teratas, tidak akan ada lagi setelah malam ini. Rong Cheng telah melarikan diri dari kota Tianhe lebih awal. Rong Qiongchai berteriak, jangan mengecewakan kebaikan Childeyun. Mundur, Tuan kedua, dia tahu bahwa orang-orang di belakang keluarga Feng dan keluarga Yuan datang untuk Yunmu. Ketika mereka pergi, mereka tidak akan mengejar dan membunuh mereka. Rong Qiongchai tidak menunjukkan keberanian sementara dan tetap tinggal sampai mati. Kakak laki-laki sudah meninggal. Namun, keluarga Rong yang masih hidup masih perlu dirawat, meskipun dia ingin bertarung berdampingan dengan Yunmu. Mata Rong Qiong memerah saat ini. Tuan muda Yunmu, di luar kota Rongtian, 100 mil jauhnya, Rong Qiongchai melarikan diri bersama sekelompok orang. Rong Jiamu Yun meminumnya, dan seluruh orang tampak berubah menjadi bola guntur di langit malam saat ini. Hari ini, kamu akan mati. Guntur biru tua memenuhi pedang Huang Xuan. Pada saat ini, pedang Kaisar Xuan bersinar, di antara 8 produk di dunia, mereka sudah baik. Setelah dipoles dengan kertas Lei Yinling, hasilnya menjadi lebih baik. Wu Xinyao membelikan senjata batas kelas 8 ini untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pedang Huang Xuan dipoles oleh kertas Lei Yinling memancarkan lebih banyak cahaya suci saat ini. Pedang Huang Xuan. Di tangannya, pedang panjang muncul saat ini. Pada saat ini, tangisan terdengar, dan mata Mu Yun sedikit kedinginan. Sesuatu yang mencari kematian. Namun, Mu Yun mirip dengan keduanya orang kuat di 4 alam. Dia mendengar dari Putri Mo Xuan bahwa kekuatan Mu Yun sama dengan miliknya, tetapi Putri Mo Xuan sendiri dapat membunuh 3 kali dan bersaing dengan 4 kali. 2 orang kuat di alam pemotongan surga dan 4 kelas ditentang oleh Mu Yun. Pada saat ini, Mo Yulin juga ketakutan. Mo Lin dan Mo berlari, keduanya terjatuh dan merasa lumpuh. Raungan terdengar dan ketiga tubuh itu bertabrakan. Jili dan dao sederhana di tangan diintegrasikan menjadi satu, dan kedua pisau itu ditebang bersama-sama. 4 prajurit rangkap 3 dan 4 berjuang keras, dan tubuh mereka mengalami kemunduran. Pisau ajaib petir, langsung mengembun, dipegang oleh Mu Yun dan terputus di udara. Pisau petir, saat ini, Mu Yun telah datang dari subduksi. Ketika pedang kilewat, alam pemotongan surga adalah alam ganda. Dalam sekejap, tubuh terpotong menjadi 2 bagian, diledakkan menjadi bubuk oleh guntur, dan jiwa hancur. Guntur menjadi pedang, pedang itu seperti guntur, pedang abadi. Guntur memotong. Mu Yun mengambil pedang itu dan memotongnya dengan pedang lain. Pergi. 9 angka keluar dari Mu Yun. Saat pedang diayunkan, guntur memenuhi pedang panjang itu. Dalam sekejap, ada 9 sosok di sisinya, langsung membunuh. Pada saat menaiki pesawat, Mo Yulin dalam keadaan panik. Postur tubuhnya di atas kereta tidak lagi acuh seperti sebelumnya. Dia meraung, semua maju ke arahku, bunuh dia. Tubuhnya meledak, 2-4 kali lipat, bum sepatah kata untuk diminum. Guntur meledak. Guntur meledak. Antara depan dan belakang, guntur secara bertahap mengikis pertahanan mereka. Guntur meledak. Pada saat ini, 4 tubuh berat sihir Lin dan sihir berlari juga ditutupi oleh guntur. Perisai kekuatan batas pada permukaan tubuh terus-menerus rusak. Kedua orang itu terus-menerus digabungkan, tetapi mereka masih terus-menerus mengalami kerusakan. Semua orang melihat pemandangan itu dengan ngeri. 2 raungan rendah terdengar di kali ini. Boom. Boom. Pada saat menaiki pesawat, langit bergemuruh dan kilat menyambar, dan terjadilah guntur bergulung-gulung, menempel ke pedang Kaisar Xuan dan membunuh mereka. Dalam sekejap, pedang petir memotong tenda pisaunya. Pedang Yulei Xian terpotong. Melihat pemandangan ini, mata Mu Yun menjadi semakin tenang. Saat itu, Mo Lin dan Mo berlari menebang 4 lapisan surga dan mendekati Mu Yun dalam sekejap. Mereka memotong ruang dengan pisau sederhana dan berubah menjadi tenda pedang 100 sang, ratusan ribu cara, dan mendatangi Mu Yun. Sua-sua, bunuh. Pada saat ini, Mu Yun mengenakan tinta dan dilindungi oleh guntur. Melihat hujan deras, ia kecewa sesaat. Saat angin menderu, semua orang merasakan gejolak yang kuat. Kekuatan pembatas saat ini, yang pecah dalam kekuatan langit dan bumi. Tetesan hujan douda menghantam bumi dan memadamkan api di kota Rongtian. Hancurkan dengan 1 pedang, kurang dari, span lebih besar dari di bawah malam hujan,
sosok dengan rok hitam muncul di udara selangkah demi selangkah dan muncul di hadapan Mu Yun selangkah demi selangkah. Saat ini, tiba-tiba terdengar tangisan dingin. Lepaskan dia, lebih murah untukmu membiarkanmu mati, bukan? Nada suara Mu Yun acuh tak acuh, tapi dia mematikan mesin itu dengan perasaan muram. Iblis Yulin memandang Mu Yun dan mengira itu adalah wajah iblis. Kamu, saat ini, Mo Yulin hanya merasa tidak bisa bernapas. Saat ini, Mu Yun memegang erat leher Mo Yulin dengan telapak tangannya. Apakah kamu tahu rasa takut? Iblis Yulin memiliki beban berat untuk memotong langit, dan fondasinya masih tetap tidak stabil. Di hadapan awan gembala yang begitu kuat, ia tidak memiliki kekuatan untuk menangkis, pegang telapak tangan dan jepit lehernya. Namun, ketika kata-kata Iblis Yulin jatuh, tubuh Mu Yun mendekat, Iblis Yulin dalam sekejap. Saat ini, Mo Yulin tidak peduli dengan nama kaki anjing, dan langsung berkata, jika kamu berani membunuhku, kamu akan melakukannya mati. Kamu bisa mengetahuinya sendiri. Ketahuilah saja, Mo Yun berbisik sedikit. Ternyata Sekte Tianmo adalah kaki anjing Istana Kaiyang. Istana Xingshan adalah salah satu dari 7 istana. Istana Kaiyang, Li Mingying, pemimpin muda Istana Kaiyang, telah datang. Jika kamu tidak bisa melarikan diri, ayo tangkap. Mati kau, Mu Yun. Sihir Yulin memegang pedang dan melihat menatap Mu Yun dengan panik. Kereta rusak dan binatang naga terpotong. Terdengar bunyi klik, tapi siapa tahu, orang ini benar-benar telah menjungkirbalikkan dunia. Awalnya, saya berpikir bahwa penebangan langit oleh Mu Yun adalah 2 kali lipat. Ada orang-orang kuat di sekelilingnya. Apakah sulit bagi Mu Yun untuk membalikkan langit? Bahkan, kali ini, dia membawa lebih banyak dari selusin orang kuat dalam 5, 6 dan 7 aspek pemotongan surga, tetapi sisa seni bela diri di sekitar kita baru saja melebur ke surga. Mo Yulin meraung. Bunuh dia, bunuh dia. Sihir Yulin benar-benar bodoh, di tangan Mu Yun tubuh, momentum teror terjadi terus-menerus. Dalam sekejap mata, 4 prajurit surga yang memotong wilayah 3 dan 4 mati. Pada saat ini, Mu Yun memegang pedang dan guntur pecah. Siapa yang akan menghentikan dan membunuh siapa? Pedang yang ditutupi dengan kekuatan guntur membelah tubuhnya.